Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan yaitu pengukuran tegangan. Tegangan sendiri ialah perbedaan potensial listrik antara dua titik pada rangkaian listrik dinyatakan dengan satuan volt. Dalam tujuan percobaan kali ini ialah di mana kita akan mengetahui nilai tegangan AC dan nilai tegangan DC. Nilai tegangan AC sendiri ialah tegangan yang mana kita ketahui arusnya bolak-balik. Kemudian tegangan DC di mana kita ketahui yaitu arusnya searah. Sebelum kita melakukan percobaan pengukuran suatu tegangan, kita harus mengetahui dulu alat apa yang untuk diukur menggunakan nilai tegangan. Salah satunya saya mengukur nilai tegangan yaitu dengan cara menggunakan multitester analog. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam fungsi dari tombol multitester itu sendiri. Yang pertama yaitu bagian display. Bagian display ini memuat dua cakupan, yang mana yang pertama ialah jarum. Jarum sebagai penunjuk besaran. Kemudian di dalamnya ada skala. Skala ini ialah berupa skala pembaca, baik itu skala ohm, skala volt, dan lainnya. Kemudian ada lagi yang mana kita ketahui tombol untuk menetapkan suatu jarum pada titik nol, yaitu tombol yang berada di tengah ini. Kemudian tombol ohm, di mana kita ketahui sebelum kita mengkalibrasi kita juga dapat menentukan titik nol dari tombol ohm pada alat ini. Selain itu ada juga tombol sakral pemilih. Tombol saklar pemilih. Di mana saklar pemilih ini ialah ketika kita ingin mengukur tegangan AC, maka kita harus pilih ke tegangan AC. Namun ketika kita ingin mengukur tegangan DC, yaitu kita putar ke arah tegangan DC. Dalam saklar pemilih ini mempunyai batasan ukuran. Ketika kita memilih ukuran seperti contoh 250 volt, maka nilai tegangan yang kita ukur tidak boleh lebih dari 250 volt. Karena apabila jika melebihi, maka akan terjadi konsleting dalam multitester ini. Selain itu ada kabel probe. Kabel probe ini ialah yang nanti akan diletakkan kepada benda yang akan diukur. Nah, untuk pengukuran pertama ini kita akan mengukur tegangan DC. Tegangan DC ini ialah yang ada pada baterai. Biasanya tegangan pada baterai ini bernilai 1,5 volt. Nah, setelah itu kita pilih saklar putar ini ke arah tegangan DC. Kita pilih ke arah 2,5. Mengapa 2,5? Karena agar mudah dibaca dan ketapatannya semakin akurat. Setelah itu hubungkan kabel probe ini kepada baterai, yaitu positif ke positif dan negatif ke negatif. Kita ketahui kabel hitam ke negatif, kabel merah ke positif. Dan nilainya. Nah, nilainya tadi 1,5 kurang segaris. Nah, mengapa kita baca dari situ? Karena 250 ini kita anggap 2,5, yaitu 2 1,5. Oleh karena itu tegangan ini berarti 1,4. Berarti masih dapat ditoleransi. Jadi setelah kita mengukur, jangan lupa juga kita mematikan tombol saklar ini ke arah off lagi. Oke, terima kasih. Nah, kemudian pada pengukuran kedua ini kita akan mengukur tegangan AC. Tegangan AC adalah tegangan bolak-balik yang mana kita dapat mengetahuinya itu pada tegangan listrik rumah tangga. Tegangan ini bersekitar 210 sampai 230. Oleh karena itu, kita harus pilih ke saklar putar yaitu 250. Nah, apabila sudah ke 250, maka kita hubungkan kabel probe ini ke terminal. Karena tegangan AC tidak memiliki polaritas, kita bebas menghubungkannya, tidak ada acuan yaitu positif negatif.
Nah, kita baca kan. Tadi jarumnya menunjukkan ke arah tengah yang 200 ini terus melebihi satu garis. Kalau kita baca yaitu 250 pada 200 ini kan 225. Nah, sehingga jarak antara garis ini kan berarti ada 5 kan, oleh karena itu berarti 225 tambah 5 jadi 230. Oleh karena itu nilainya masih dapat ditoleransi. Berarti nilai tegangan AC pada rumah sekarang 230. Oke, setelah kita mengukur kita harus matikan saklar ini ke arah off lagi. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya lakukan pada percobaan praktikum pengukuran tegangan, yaitu mata kuliah praktikum pengukuran dan instrumentasi besaran listrik. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.